Tempat wisata terkenal di Tokyo, Jepang menjadi pilihan bagi para wisatawan untuk melakukan perjalanan ke kota ini. Tokyo merupakan ibu kota negara Jepang yang sangat terkenal sekaligus menjadi daerah terpadat di Jepang. Selain itu, Tokyo juga menjadi kota metropolitan terbesar di dunia berdasarkan jumlah penduduknya. Setiap hari lebih dari 12 juta orang tinggal di Tokyo dan ratusan ribu lainnya pulang pergi dari daerah sekitarnya. Tokyo menjadi pusat bisnis, politik, ekonomi, budaya, dan akademis di negara Jepang. Hal tersebut menjadikan keindahan kota metropolis dan kehidupan yang modern menjadi tempat wisata. Ada banyak sekali tempat wisata terkenal di Tokyo yang wajib kalian kunjungi ketika berlibur ke Jepang. Berikut ini merupakan daftar objek wisata di Jepang yang sangat menakjubkan. 1. Tokyo Tower. Tokyo Tower adalah tempat wisata di Tokyo, Jepang yang terkenal. Mengunjungi Tokyo tentunya tidak lengkap bila belum ke Tokyo Tower sebagai landmark utama dari Tokyo. Gaya arsitek tempat wisata di Tokyo, Jepang yang terkenal seperti Tokyo Tower sangat dipengaruhi oleh Menara Eiffel. Meskipun sudah ada menara baru yang lebih tinggi yaitu Tokyo Sky Tree, namun Tokyo Tower sebagai simbol utama dari kota Tokyo tetap harus pengunjung kunjungi. Tokyo Tower dibuka setiap hari. Menara Tokyo memiliki tinggi 332,5 meter dan merupakan menara tertinggi kedua di Jepang. Di dalam menara ini terdapat ruang observasi di mana Anda dapat melihat pemandangan Tokyo 360 derajat. Selain itu, Anda juga dapat menemukan restoran, toko, dan bahkan taman hiburan didedikasi untuk anime One Piece. Setiap malam, iluminasi Tokyo Tower membuatnya terlihat sangat indah dan menonjol di pertengahan kota metropolitan Tokyo yang ramai. Saat kalian mengunjungi Tokyo Tower, setibanya di bagian bawah Tokyo Tower, jangan cepat-cepat naik ke atas ya guys, karena kita bisa berfoto di bagian bawah menara yang mempunyai spot foto keren. Kita bisa berkeliling di keempat sisi sebelum masuk ke pintu utama yang terletak di sisi timur laut. 2. Ginza. Ginza adalah distrik perbelanjaan kelas atas yang paling terkenal di Tokyo, terletak di bangsal khusus Chua di jantung kota. Ginza memiliki beberapa real estate paling mahal di dunia. Ginza adalah kota atraktif yang memadukan tradisi dan modernitas. Ini adalah situs dari banyak toko unggulan untuk merek-merek terkenal internasional, serta butik lokal kelas atas. Banyak merek fashion dan kosmetik terkemuka hadir di distrik ini. Jika kalian ingin memanjakan diri kalian dengan berbelanja, maka Ginza adalah tempat yang cocok untuk kalian kunjungi. Sebagian besar toko, departemen store, dan kompleks perbelanjaan di Ginza ini buka setiap harinya ya guys. 3. Tokyo Imperial Palace. Imperial Palace atau Istana Kekaisaran adalah tempat wisata di Tokyo, Jepang yang terkenal. Tokyo Imperial Palace atau Istana Kekaisaran Tokyo merupakan tempat tinggal dari Kaisar Jepang. Tempat terkenal ini merupakan suatu taman besar yang berada di wilayah tertutup Chiyoda sampai stasiun Tokyo. Bangunan ini terdiri dari tempat tinggal keluarga kekaisaran, museum, kantor administratif, dan lain-lain. Daya tarik utama distrik Marunouchi Tokyo adalah Istana Kekaisaran dengan taman abad ke-17 yang indah dikelilingi oleh tembok dan parit dan masih digunakan oleh keluarga kekaisaran hingga kini. Awalnya tempat ini ditutup untuk umum. Namun pada tahun 1949 area kompleks Tokyo Imperial Palace telah dibuka untuk umum dan bisa berkeliling dengan gratis. Jika kalian berkunjung ke Tokyo, jangan lupa kalian datang ke istana ini ya guys. 4. Sensoji Temple. Sensoji Temple adalah tempat wisata di Tokyo, Jepang yang terkenal. Kuil ini terletak di Asakusa ini memiliki arsitektur yang menarik khas Jepang. Sensoji sendiri adalah situs kuil Buddha kuno yang dibuat sebagai penghormatan pada Bodhisattva Kannon atau Kuan Yin, yang populer juga sebagai dewa keberkahan. Saat Anda mendekati kuil Sensoji, Anda akan disambut oleh gerbang Kaminarimon yang menjulang dan lentera raksasa yang menggantung di sana. Gerbang ini menuju ke Nakamisedori, jalanan yang penuh dengan tempat perbelanjaan di tengah-tengah gerbang kuil yang pertama dan kedua. Di Nakamisedori, Anda akan menemukan ratusan unit toko yang menjual segala macam souvenir dan barang Jepang, seperti kipas lipat tradisional Jepang, kerajinan tradisional, dan camilan jalanan setempat. Jalan ini akan membawa Anda ke gerbang Hojomon yang menandai pintu masuk ke bagian kuil. Di sini,
Anda akan menemukan aula utama kuil, serta pagoda 5 lantai yang menakjubkan dan kuil Shinto. Kuil Sensoji adalah tempat yang tepat untuk dikunjungi di malam hari. Meskipun toko-toko dan aula sudah tutup, tempat ini juga tidak begitu ramai dan lampu-lampunya dinyalakan dan akhirnya akan menjadi sangat indah. 5. Harajuku. Harajuku merupakan beberapa daerah wisata yang berada dekat dengan stasiun Harajuku. Kalau kalian liburan ke Tokyo, Harajuku wajib banget masuk ke itinerary kalian. Meskipun identik dengan kawasan perbelanjaannya, tapi masih ada loh destinasi budaya di Harajuku. Takeshita Dori atau Takeshita Street merupakan salah satu daerah yang membuat Harajuku jadi destinasi favorit para turis. Letak jalan ini dekat dengan stasiun Harajuku. Jaraknya nggak sampai 50 meter. Panjang dari jalan yang terkenal ini yaitu 400 meter dan sepanjang jalannya ada banyak fashion store, kemudian toko oleh-oleh Jepang, kafe, serta restoran. Takeshita Street merupakan tempat kelahiran tren fashion Jepang. Banyak toko yang terkenal di sini seperti Daiso, Disney Store, dan Wigo. Enggak jauh dari sini kamu bakal nemuin Line Store dan Supreme Harajuku. Saat kalian berada di daerah Harajuku, jangan lupa juga untuk mengunjungi Kuil Meiji. Kuil Meiji ini atau Meiji Jingu adalah destinasi budaya di Harajuku yang wajib kalian kunjungi. Kuil ini dibangun sebagai bentuk dedikasi pada arwah Dewa Kaisar Meiji dan istrinya Permaisuri Shogun. Letak Kuil Meiji dekat dengan stasiun Harajuku. Kalian cuma perlu berjalan kaki selama 1 menit. Gerbang Tori menjadi salah satu daya tarik dari kuil ini. Jadi biasanya para turis menyisakan waktunya untuk mengambil foto di gerbang Tori. Kemudian kalian bisa lanjut untuk berjalan-jalan ke Yoyogi Park. Dulu, Taman Yoyogi adalah markas dari tentara Amerika Serikat. Sekarang, Taman Yoyogi menjadi salah satu taman kota terbesar di Tokyo. Taman ini bisa jadi pilihan untuk kamu yang ingin melihat pohon sakura di musim semi. Letak taman ini dekat dengan stasiun Harajuku dan Kuil Meiji. Jadi setelah berbelanja keliling di Harajuku, kamu bisa istirahat di taman ini sambil menikmati pemandangan yang sangat memanjakan mata. 6. Shibuya Crossing. Hal utama yang harus dilakukan di area ini adalah mencoba menyeberang. Memang ini terdengar aneh, sebab apa istimewanya dari menyeberang jalan yang bisa dikerjakan di mana saja? Tunggu dulu ya guys, jangan bilang ini biasa saja kalau kalian belum merasakannya. Maka kalian harus datang ke sana untuk mulai dari stasiun Shibuya beroperasi, yaitu pukul 5 pagi sampai 1 malam. Daerah lautan manusia yang dimaksud ada di pusat kota Tokyo, tepatnya dekat pintu keluar stasiun Shibuya. Begitu keluar stasiun, pemandangan langsung disambut dengan gedung-gedung tinggi, papan reklame dengan video layar besar, serta jalanan yang luas. Meskipun begitu, lampu lalu lintas di sana terbilang cukup singkat, sehingga menjadi tantangan tersendiri untuk menyeberang jalan. Nah, di daerah Shibuya ini, kalian akan menemukan patung Hachiko. Hachiko merupakan anjing legendaris Jepang yang sangat loyal pada majikannya. Meskipun sang majikan telah meninggal dunia, anjing ini tetap setia menunggu majikannya di stasiun Shibuya. Dengan begitu, patung Hachiko dibangun tepat di depan stasiun Shibuya. Patung ini yang terbuat dari perunggu sudah berdiri lebih dari 80 tahun dan banyak wisatawan mengunjunginya. Jika kalian datang ke Shibuya, jangan lupa untuk berfoto dengan patung Hachiko ya guys. 7. Tokyo Skytree. Tokyo Skytree berdiri dengan tinggi 634 meter, menjadikannya bangunan tertinggi di Jepang. Menara ini memiliki 2 level deck observatory. Yang pertama berada di ketinggian 350 meter dan yang kedua berada di ketinggian 450 meter. Dan karena berlokasi di tengah kawasan bisnis, kamu akan melihat berbagai gedung yang menghiasi kota metropolitan ini. Kamu bisa menikmati pemandangan gedung dan rumah para warga Jepang yang sederhana untuk mendapatkan rasa nostalgia. Kamu juga bisa melihat Tokyo Tower dari Tokyo Skytree. Kompleks perbelanjaan ini juga memiliki sekitar 300 toko dan restoran. Jangan lupa untuk mengunjungi Tokyo Skytree jika kalian berada di Tokyo. 8. Roppongi Hills. Roppongi adalah salah satu kawasan populer di Tokyo yang menjadi tempat berkumpulnya orang Jepang dan orang asing. Kuliner, budaya, arsitektur, dan segala jenis restoran serta tempat hiburan lainnya dapat Anda temukan di Roppongi. Di Roppongi Hills juga terdapat National Art Center Tokyo yang memiliki ruang pameran terbesar di Jepang dan sering mengadakan berbagai pameran. Ini adalah museum
Museum Seni Nasional kelima di negeri matahari terbit. Di malam hari, kalian dapat melihat panorama malam kota Tokyo. Skydeck adalah ruang unik yang memungkinkan Anda menikmati sejuknya angin dan keindahan langit. Ada juga Mori Art Museum yang terletak di lantai 53 Roppongi Hills Mori Tower yang berdiri 230 meter di atas tanah, dan adanya Snoopy Museum yang menjadi surganya para penggemar karakter menggemaskan Snoopy. Di sini juga terdapat berbagai macam kuliner yang dapat kalian coba dan nikmati bila kalian berkunjung ke sini. 9. Tsukiji Fish Market. Tsukiji Fish Market tidak sekedar pasar, tapi pasar ikan ini begitu menarik untuk dikunjungi terutama turis asing. Di pasar ini, kalian dapat menemukan berbagai restoran terkenal yang menjual menu lezat dengan harga bersahabat. Restoran-restoran ini menyediakan menu berbahan ikan segar dan berkualitas yang diambil langsung dari pasar. Nah, hal yang begitu identik dan sangat menarik dari pasar ini adalah pada pelelangan ikan tuna. Bahkan ketika pelelangan tuna ini banyak para pengusaha hingga koki sushi yang hadir. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan juga menjadikan pasar ini ramai. Mereka menginginkan melihat sistem lelang tuna di pagi hari. 10. Tokyo Disneyland. Tokyo Disneyland adalah taman rekreasi dan resort Disney pertama yang dibangun di luar Amerika, yakni berada di Tokyo, Jepang. Dibuka untuk pertama kalinya ke publik pada tahun 1983. Tokyo Disneyland menjelma menjadi salah satu destinasi wisata favorit banyak orang. Taman bermain ini dibangun di atas sebuah lokasi dengan luas 465.000 meter persegi. Pengunjung bisa menikmati keseluruhan wahana tersebut selama seharian penuh, mulai pukul 8 pagi hingga 10 malam. Setiap wahana Tokyo Disneyland sengaja dibuat dengan unsur dan karakter yang berbeda, sesuai dengan tema film-film Disney. Di Tokyo Disneyland, pihak pengelola menyediakan sejumlah fasilitas dan wahana yang memanjakan pengunjung, serta membaginya menjadi 7 area. Inilah 7 area wahana di Tokyo Disneyland. World Bazaar, mengunjungi kembali jalanan utama ala Amerika pada tahun 1950 dengan atap konservatori gaya Victorian. Ini adalah area utama untuk berbelanja dan rumah makan di taman hiburan ini. Adventureland, berkunjung ke sini akan membuat Anda merasakan seperti sedang menjelajahi hutan belantara dengan tema Hawaiian yang lebih terasa dibandingkan di taman bermain Disney yang lain. Westernland, yang membawa Anda ke dalam Old West di Amerika pada tahun 1900-an dan lengkap dengan Rivers of America. Towerland adalah negeri bertemakan luar angkasa dan science fiction yang memiliki banyak atraksi dari film. Fantasyland, negeri yang paling ajaib di taman hiburan ini. Fantasyland adalah pusat dari kastil Tokyo Disneyland dan menyediakan banyak wahana yang aman untuk anak-anak. Critter Country diciptakan spesifik untuk Splash Mountain. Critter Country merupakan negeri yang kecil tetapi sangat populer dengan tema yang lucu. Kemudian Mickey Toontown, rumah bagi Mickey dan teman-temannya. Mickey Toontown akan membuat Anda merasakan seperti Anda telah dikirim ke dunia kartun Mickey. Berjalan mengelilingi Tokyo Disneyland pasti membuat kalian lapar, tapi jangan khawatir ya guys, karena ada sekitar 50 pilihan tempat makan berbeda yang dapat kalian pilih di dalam taman hiburan ini. Banyak juga stand dan gerobak di sekitar taman yang menjual makanan ringan seperti churros, es seru, dan paha ayam teriyaki. Jika kalian ingin berbelanja, mereka juga memiliki banyak toko yang menjual merchandise yang unik dan souvenir dari Tokyo Disneyland untuk dibawa pulang. Taman Tokyo Disney Resort dapat menjadi sangat ramai dan memiliki antrian panjang untuk atraksi yang populer. Tiket fast pass tersedia untuk hampir seluruh wahana populer dan sistem ini dapat digunakan secara gratis. Tetapi kalian harus antri lebih awal untuk mendapatkannya dan semoga beruntungnya guys, dikarenakan tiket Disney ini hanya tersedia untuk beberapa atraksi saja. 11. Tokyo Disney Sea. Kalian juga harus berkunjung ke Tokyo Disney Sea walaupun hanya berkunjung untuk 1 hari. Taman bertema bahari yang unik ini dibangun untuk melengkapi taman utamanya pada tahun 2001 dan memiliki 13 juta pengunjung per tahunnya. Taman bermain ini lebih mengadaptasi suasana ala bawah laut. Karakter Disney yang menjadi inspirasi dibuatnya taman ini adalah Little Mermaid. Pengunjung bisa menjelajahi banyak tempat menarik yang suasananya seperti berada di bawah laut. Ada juga wahana-wahana yang bisa kalian nikmati bersama keluarga. Jangan lupa untuk membeli beragam souvenir indah saat kalian selesai bermain di sini. Ini adalah taman hiburan tercepat yang mendapatkan 10 juta pengunjung dalam waktu kurang
kurang dari setahun. Konsep dari taman ini datang dari ide untuk membangun Port Disney seperti yang ada di California. Nah, tiket Disney Fast Pass ini hanya tersedia untuk beberapa atraksi Tokyo Disney Sea. 12. Ueno Park. Taman Ueno merupakan taman yang berada di Tokyo dan didirikan pada tahun 1873 sebagai taman umum pertama di Jepang. Kekayaan alam juga merupakan karakteristik Taman Ueno. Pohon sakura berada di setiap tempat di seluruh penjuru taman. Dan pada musim semi, banyak orang yang berkunjung untuk melakukan hanami dengan menikmati makan dan minum di bawah pohon sakura. Pada tahun 1980, Taman Bunga Peony Ueno Tosogu ini dibangun untuk memperingati persahabatan antara Jepang dan Tiongkok. Tempat ini juga terkenal di musim semi dan musim dingin selama berlangsungnya Festival Bunga Peony. Kolam Shinobazu juga menarik untuk menikmati perjalanan berkeliling dengan kapal. Kebun binatang Ueno lahir di tahun 1882 sebagai kebun binatang pertama di seluruh Jepang. Tempat ini sangat direkomendasikan untuk para pecinta binatang. Selain panda raksasa yang terkenal, Anda juga dapat melihat 400 spesies binatang yang berasal dari dalam dan luar negara Jepang. Di dalam situs ini juga berdiri pagoda 5 lantai kuil Kanenji yang dibangun kembali pada tahun 1639. Jika kalian berkunjung di Tokyo, maka kalian harus juga mengunjungi Ueno Park ini ya guys. 13. Ameyoko Shopping Market. Sekarang ini Ameyoko Market memang menjadi salah satu lokasi untuk berbelanja dan menikmati wisata kuliner. Ameyoko Market tidak hanya terkenal sebagai pusat perbelanjaan semata, melainkan pula pusat kuliner. Jadi ada banyak rumah makan yang menjual berbagai makanan lezat yang wajib dikunjungi oleh wisatawan. Meskipun terkenal dengan wisata kulinernya, maka pusat perbelanjaan di Ameyoko Market ini juga tidak kalah menarik ya guys. Terdapat juga banyak toko yang wajib dikunjungi bagi wisatawan, terutama yang ingin mencari souvenir khas tempat ini. Tempat ini nyaman dan bersih untuk jalan-jalan. Selain itu, suasananya juga selalu semarak karena penjual-penjual di sini sangat atraktif untuk menarik minat pembeli. Hampir semua barang yang dijual di sini boleh ditawar, sehingga jika Anda pandai bernegosiasi, Anda memiliki kesempatan untuk mendapatkan barang dengan harga murah dan kualitas yang bagus. Jika ingin berbelanja di sini saat liburan di Jepang, kalian harus tahu toko-toko di sini dibuka pukul 10 pagi hingga pukul 7 malam. 14. Odaiba. Apa yang terkenal dengan Odaiba? Odaiba adalah distrik perbelanjaan dan hiburan populer di pulau buatan di Teluk Tokyo. Terlepas dari kemunduran awal, beberapa proyek pengembangan yang mewah telah terwujud, termasuk beberapa kreasi arsitektur paling berani di Tokyo, seperti Fuji TV Building atau salah satu TV swasta terbesar di Jepang. Kemudian Telecom Center dan Tokyo Big Sight. Tokyo Big Sight adalah gedung yang menjadi pusat eksibisi dan pameran-pameran terkenal di Tokyo. Gedung ini berarsitektur unik yang berbentuk 5 segi 4. Terdapat juga Gundam Front Tokyo dan Driver City. Bagi penggemar Gundam atau pramodel Gundam, Gundam Front Tokyo dan Driver City adalah tempat yang pas untuk Anda. Di kawasan ini, kalian bisa menyaksikan pertunjukan Gundam dengan tampilan musik dan cahaya yang keren di senja hari. Dan di lantai 7 Driver City, kita dapat membeli banyak aneka produk Gundam dan pramodel Gundam dengan harga yang sangat murah. Dan yang pasti ada si robot dalam skala aslinya. Ini nih ikonik dari Odaiba yang begitu populer, yaitu RX-0 Gundam Unicorn yang berada di depan Driver City Tokyo Plaza. Patung Gundam ini memiliki ketinggian mencapai 19,7 meter. Gundam ini dapat berubah menjadi 2 macam mode, yaitu Destroyer. Berarti Gundam memperlihatkan panel cahayanya yang tersembunyi, dan Unicorn yaitu ketika Gundam memiliki satu tanduk di kepalanya. Salah satu tempat favorit para penduduk lokal Tokyo maupun non-lokal adalah tepi pantai Odaiba. Saat sore hari kita bisa menikmati indahnya sunset juga senja yang akan mengantar kita untuk menuju malam hari. Dan di malam hari kita juga akan dibuat terpana oleh indahnya iluminasi Rainbow Bridge yang wow banget. Nah, jembatan ini adalah jembatan yang menghubungkan Odaiba dan Shibaura. Anda dapat menyeberangi jembatan ini dengan mengendarai mobil menaiki Yurikamo Mine
atau bahkan jalan kaki. Setelah matahari terbenam, jembatan ini diterangkan menjadi warna pelangi dan memberi pemandangan teluk yang sangat indah. So, bila kalian ke daerah Odaiba, jangan lewatkan kunjungan tempat ini. Walaupun kalian hanya untuk duduk-duduk santai aja. 15. Akihabara. Akihabara adalah salah satu kota elektronik terbaik di Jepang. Ada banyak sekali retailer elektronik yang menjadikannya tempat paling cocok untuk belanja elektronik. Akihabara memiliki segala sesuatu yang berhubungan dengan listrik. Tidak hanya produk jadi seperti komputer pribadi dan peralatan rumah tangga besar, tetapi juga suku cadang PC dan komponen elektronik kecil juga dijual. Ada juga toko barang bekas yang mengkhususkan diri pada barang bekas. Akihabara juga merupakan kiblat bagi anime dan budaya otaku Jepang. Jalanan dipenuhi dengan iklan tokoh dan banyak orang yang melakukan cosplay. Ada juga banyak toko unik seperti toko khusus yang penuh dengan game dan manga atau komik Jepang. Teater tempat kamu bisa bertemu idola pop dan toko tempat kamu bisa mencoba cosplay. Terdapat juga toko-toko yang khusus menjual barang-barang anime, barang-barang kolektor seperti tokoh-tokoh anime, dan toko-toko yang menangani barang anime bekas. Ada juga kafe dengan motif anime. Jika kalian amat pecinta anime, maka tempat ini harus kalian kunjungi ya guys. Oke guys, sampai di sini dulu video tentang tempat wisata terkenal di Tokyo yang harus kalian kunjungi. Nah, sampai di sini dulu informasinya, semoga bermanfaat untuk kalian ya guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, bye-bye.